Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah penting dalam sirah nabawiyah. Kisah yang menjadi awal dari semuanya. Kisah tentang bagaimana wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tenang. Beliau tidak nyaman melihat kehidupan masyarakat Mekah pada saat itu. Penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kebiasaan yang jauh dari nilai kemanusiaan. Karena itulah, beliau sering menyendiri untuk berpikir dan menenangkan hati. Salah satu tempat yang paling sering beliau datangi adalah Gua Hiro, sebuah gua kecil di Jabal Nur. Gua itu sempit, sunyi, dan jauh dari keramaian. Di sanalah Nabi Muhammad SAW biasa duduk sendiri, merenungi, dan memikirkan keadaan di dunia sekitarnya. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, suasana terasa berbeda. Nabi Muhammad SAW merasakan ketenangan yang tiba-tiba berubah. Jantung beliau berdebar lebih cepat, tubuh terasa berat, dan beliau menyadari bahwa beliau tidak sendiri. Saat itulah, Malaikat Jibril alaihi salam datang. Kehadiran itu membuat Nabi Muhammad SAW takut dan terkejut. Saat itulah Malaikat Jibril datang. Kehadiran itu membuat Nabi Muhammad SAW sangat terkejut dan ketakutan. Ini adalah kejadian yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau membaca. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Perintah itu terus diulang, sampai pada akhirnya Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yakni 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Ayat-ayat ini berisi perintah membaca dengan menyebut nama Allah, penjelasan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah, dan bahwa Allah mengajarkan manusia melalui ilmu. Inilah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Setelah menyelesaikan tugasnya, Malaikat Jibril pun pergi. Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan gemetar dan kebingungan. Beliau masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, tapi beliau tahu bahwa peristiwa itu sangat besar. Beliau pun turun dari Gua Hiro dan pulang ke rumah. Dalam keadaan tubuh yang masih lemah dan pikiran yang masih belum tenang, beliau membutuhkan keteduhan dan rasa aman, sehingga tubuh beliau diselimuti untuk menenangkan diri. Setelah kondisi beliau mulai tenang, Nabi Muhammad SAW menceritakan seluruh peristiwa tersebut kepada istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian dan menenangkan beliau. Ia yakin bahwa orang sebaik dan sejujur Nabi Muhammad SAW tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal, seorang yang memahami kitab-kitab terdahulu. Dari sanalah Nabi Muhammad SAW memahami bahwa peristiwa tersebut merupakan awal dari kenabian dan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu peristiwa inilah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai. Wahyu pertama ini menjadi tanda bahwa Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Semoga melalui kisah penurunan wahyu pertama ini menambah pemahaman kita tentang awal Islam dan mengingatkan kita akan pentingnya ilmu, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.